Ready? Yapa, ఏంటమ్మా ఎందుకు పిలిచావు? Hello guys, welcome back di InMovie Channel. Gimana kabarnya? Mimin doakan semoga yang sedang menonton kali ini selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ya. Guys, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film horor komedi yang berjudul Devi 2 yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh A.L. Vijay. Film yang berbahasa Hindi Tamil ini dibintangi oleh Prabhudeva, Tamannah, Kovai Sorala, dan beberapa pemeran lainnya. Berbeda dari film Devi yang pertama, di mana ceritanya Devi dirasuki oleh roh bernama Ruby. Kali ini dalam film Devi 2, justru Krishna lah yang merupakan suami Devi yang dirasuki oleh dua roh sekaligus loh guys, yang membuat Devi awalnya sangat ketakutan. Nah, seperti apa nasib Devi dan suaminya yang dirasuki oleh dua roh sekaligus? Kira-kira hal apa yang dapat dilakukan oleh Devi untuk mengusir dua roh itu dari tubuh Krishna? Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Tapi bantu dukung channel ini dulu yuk dengan klik tombol subscribe, like, dan pastikan komentar di bawah ya. Cerita diawali dengan 2 tahun kemudian setelah Devi dan Krishna menikah dan Devi dinyatakan hamil. Namun Krishna mengira kalau roh Ruby belum benar-benar pergi. Sehingga Krishna pun menelpon peramal dan meminta solusi untuk masalahnya agar terhindar dari kekuatan jahat. Peramal itu memberikan saran dan berkata, jika kau tinggal di pulau yang tepat, tidak ada hantu ataupun Ruby yang dapat mengganggumu. Dan akhirnya Krishna pun memutuskan untuk pergi ke Mauritius dan menitipkan anaknya Puja kepada kedua orang tuanya. Krishna dan Devi pun telah tiba di rumahnya yang baru di Mauritius yang cukup besar untuk mereka berdua. Krishna disambut dengan baik di tempat kerjanya. Salah satu teman perempuannya menyambutnya dengan pelukan. Esoknya Devi pergi belanja. Ia ingin membeli tomat dan menanyakan berapa seperempat kilogram tomat. Penjual itu pun berkata 50. Namun Devi menawarnya 40. Karena Devi merupakan pelanggan pertama, akhirnya penjual itu pun setuju dan memberikan uang tersebut. Namun ternyata yang dimaksud oleh penjual tersebut adalah 40 Mauritius, sedangkan Devi mengartikannya 40 rupiah. Akhirnya mereka pun berdebat. Tiba-tiba seorang wanita setengah baya datang dan dengan soknya melindungi Devi. Ia membodohi tukang penjual itu dan mereka pun akhirnya lolos dan pergi. Devi berkata ia baru di situ, makanya ia tersesat. Suaminya baru saja dipindah kerjakan di Mauritius. Akhirnya mereka pun berkenalan dan ternyata mereka adalah tetanggaan di kampungnya. Sehingga mereka pun mudah akrab. Suatu ketika saat Krishna dan Devi berjalan berdua, saat itu Krishna izin pada Devi untuk pipis. Ia pun ke toilet. Namun saat kembali, Krishna bertemu dengan Maria temannya dan mereka pun saling berpelukan sebagai tanda salam. Dan gawatnya Devi melihatnya. Alhasil saat di rumah, inilah yang terjadi. Devi bertanya siapa wanita itu. Krishna kemudian memberitahu kalau dia adalah Maria, rekanku. Tapi Devi tidak percaya dan meminta Krishna untuk bersumpah atas nama putrinya Puja. Krishna pun dengan sedikit agak kesal menjelaskan jika memeluk dan semua itu umum di sini dan ia pun pergi. Sementara itu, Krishna dengan tarian dan gayanya dengan kacamata sedang mengejar-ngejar seorang wanita cantik dan merayunya. Namun tak sengaja Devi lewat dan melihat hal itu. Malamnya saat Krishna pulang kerja, Devi sudah menunggu dengan menahan emosinya. Seperti tidak terjadi apa-apa, Krishna kemudian memanggil Devi dan mengatakan kalau ia lelah dan lapar. Devi pun berkata, gimana ia tidak lelah jika ia bergoyang seperti itu. Krishna pun bertanya siapa. Devi menjelaskan jika Krishna berlari-lari di belakang seorang gadis dan menari-nari tanpa malu. Krishna berkata, mungkin itu orang lain. Kau salah lihat. Devi tidak percaya dan Krishna pun menyuruhnya untuk lain kali datang ke kantor untuk bertemu dengannya agar ia percaya. Masih tak percaya juga, Devi meminta Krishna bersumpah lagi di depan foto putri mereka. Tapi Krishna malah melemparkan foto itu. Esok harinya, ketika Krishna berangkat kerja, ia dijegat oleh segerombolan preman dan memperingatinya untuk tidak mendekati gadis itu lagi. Krishna yang tidak mengerti hanya menganggukkan kepala saja, dan preman itu pun pergi. Malamnya, Krishna terbangun saat tidur. Ia keluar kamar dan ke lantai bawah. Ia pun kembali menutup pintu yang terbuka sedikit. Dan seperti malam sebelumnya, pintu itu kembali terbuka sendiri. Paginya, Devi mendapatkan ucapan ulang tahun pernikahan dari ayahnya, namun tidak dari Krishna. Ia menganggap kalau Krishna lupa. Selanjutnya, Devi kembali bertemu lagi dengan Aka dan curhat padanya. Devi pun menceritakan kalau Krishna lupa ulang tahun pernikahan mereka. Aka mencoba memberikan saran untuk membuatkan makanan kesukaan Krishna. Kemudian, Aka dan Devi pun pergi ke kantor Krishna dan
membawa makanan kesukaannya. Namun ternyata Krishna tidak ada di kursinya. Begitu juga dengan teman perempuannya yang duduk di sebelahnya. Lalu kemana Krishna? Rupanya saat di jalan, Aka hampir saja menabrak seorang laki-laki dan ternyata itu adalah Krishna yang sedang mengejar wanita lain. Devi mengatakan kepada Aka yang sedang mengumpat Krishna bahwa itu adalah Krishna dan wanita itu bukanlah Maria, melainkan wanita lain. Devi pun semakin galau. Namun saat Krishna pulang kerja, ia dikejutkan dengan Devi yang berpakaian seksi dan menari-nari di hadapan Krishna. Tapi Krishna tetap saja tak menghiraukannya. Dan saat Krishna meninggalkan Devi di kamar, ia berbalik dan mengatakan ada hantu. Rupanya yang dimaksud Aka. Devi pun memperkenalkan Aka. Aka mengatakan kalau ia adalah seorang pengacara, temannya Devi. Kemudian Krishna bertanya kepada Devi mengapa ia melakukan semua ini. Devi menjelaskan kalau hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka dan Krishna melupakannya. Dan malah ia menari-nari dengan gadis lain. Krishna dengan tegas mengatakan kalau dia tidak lupa dengan hari ulang tahun pernikahan mereka dan tidak ada wanita lain dalam hidupnya selain Devi. Krishna pun kemudian bersumpah atas nama Puja. Esok paginya, Devi meminta maaf kepada Krishna karena ia telah salah paham. Mereka pun memutuskan untuk menganggap semua itu mimpi buruk dan menghabiskan waktu libur mereka berdua. Tapi saat Krishna ingin membelikan es krim untuk Devi, tiba-tiba Devi melihat Krishna sedang merayu gadis yang bernama Sarah dan menggodanya. Dan tiba-tiba datang segerombolan preman dan memukulinya. Saat Devi mencegah preman itu, tiba-tiba Krishna pun menghilang begitu saja. Mereka semua pun mencari di mana Krishna. Dan kini ia sedang menggoda gadis lain yang bernama Isha dan Devi melihatnya. Preman itu kemudian datang lagi, tapi kali ini mereka yang dihajar Krishna dan lari terbirit-birit. Krishna pun mengejarnya, begitu juga dengan Devi yang menyusulnya. Namun tiba-tiba di belakang sudah ada Krishna dengan es krim di tangannya. Devi pun kebingungan. Karena itu ia pergi ke rumah Isha, tapi sayang Isha tidak ada dan ia pun berbicara kepada ayahnya. Devi meminta kepada ayah Isha untuk memberitahukan putrinya untuk tidak mengganggu Krishna lagi karena Krishna sudah mempunyai keluarga. Tapi ayah Isha tidak percaya karena setahu ayahnya ada seorang pria miskin bernama Rangga Reddy yang selalu mengejar Isha dan hanya Isha lah yang akan ia jadikan istrinya. Tapi sayang kemudian Rangga meninggal kecelakaan dan Isha pun terkejut dengan semua itu. Ini semua pasti salah paham. Ayah Isha pun melanjutkan. Selanjutnya, Devi mendatangi Sarah yang sedang latihan band. Sarah menuju pemakaman dengan membawa bunga dan menaruhnya di salah satu kuburan. Kemudian ia pun pergi. Devi yang menyusul di belakangnya kemudian menanyakan kepada penjaga kuburan, siapakah wanita itu yang membawa bunga? Penjaga itu menjawab, dia adalah penyanyi di band musik. Anggota bandnya bernama Alex mati kecelakaan 3 bulan lalu. Malamnya, kembali Krishna terbangun dan kembali menutup pintu yang selalu terbuka lagi saat ia telah menutupnya. Namun, ia berhenti saat melihat kaca dan memanggil nama Ruby. Saat itulah Devi tiba-tiba muncul dari belakang dan bertanya, kenapa kau berdiri di sini tengah malam? Krishna hanya kebingungan dan akan pergi. Tapi tiba-tiba Devi memanggil Alex. Alex? Dan kemudian memanggil Rangga Reddy. Rangga Reddy? Siapa? Devi kemudian shock dan pingsan. Paginya dengan ketakutan Devi menelpon Aka dan mencoba memberitahukan tentang Krishna. Tapi tiba-tiba sambungan terputus dan Krishna pun muncul. Devi langsung mengajak Krishna pulang ke India karena ibunya sakit. Dengan buru-buru ia terus saja menyeret Krishna hingga sampai di bandara. Devi terus saja berjalan dengan ketakutan, bahkan sampai ia menerobos antrian tiket. Devi merasa lega karena mereka sudah dalam pesawat. Devi pun memejamkan matanya. Seorang petugas membangunkan Devi dan menyuruhnya menggunakan sabuk pengaman karena pesawat akan mendarat. Devi langsung kaget karena baru saja ia terpejam ketika pesawat baru saja lepas landas dari Mauritius. Ia pun bingung dan bertanya kepada penumpang lain. Namun semua penumpang mengatakan hal yang sama, bahwa pesawat ini lepas landas dari India dan akan mendarat di Mauritius dan bukan sebaliknya. Lalu Devi melihat ke arah Krishna dan tara! Devi pun mulai ketakutan. Keluar dari pesawat, Devi berusaha menghindari Krishna yang selalu mengikutinya. Ia terus berlari dan menuju ke antrian tiket sebelumnya. Namun ia sangat kaget karena ternyata orang-orang yang terbang bersamanya tadi masih mengantri di situ. Ia pun menerobos antrian lagi dan memberikan paspor sambil ketakutan karena Krishna sudah ada di sebelahnya. Ketika di pesawat, ia bertanya kepada tugas untuk memastikan bahwa pesawat itu kali ini akan terbang ke India. Devi pun tidak duduk bersebelahan dengan Krishna. Namun saat ia melihat ke arah Krishna, ia kaget karena tiba-tiba Krishna tidak ada. Ia mulai mencarinya kemana-mana. Salah satu penumpang mengatakan bahwa kursi itu kosong dari awal. Seorang petugas pun mengatakan kalau suaminya yang bernama Krishna tidak ada di daftar penumpang. Ia mulai stres dan ketakutan.
Akhirnya ia pun kembali lagi ke rumahnya di Mauritius. Ketika masuk ke dalam rumah, Devi langsung dikagetkan oleh Krishna. Devi semakin ketakutan dan berusaha menghindar. Kemudian Aka datang dan memanggil Devi. Ia melihat Krishna yang sedang duduk bermeditasi. Aka masih saja terus memanggil-manggil Devi. Ia tidak menemukannya hingga ia bertanya kepada Krishna di mana Devi. Devi pun kemudian memanggil Aka, namun Aka tidak melihat Devi. Ternyata Devi ada di atas dan Aka mulai ketakutan. அவளுக்கு பேய் பிடிக்கல பேய் தான் அவளை Ia berusaha kabur namun gagal dan gagal lagi. Hingga ia pun akhirnya bernasib sama dengan Devi. Devi berkata kepada Aka kalau ada dua roh yang merasuki tubuh Krishna. Krishna yang telah dirasuki oleh dua roh kemudian berdiri dan memperkenalkan dirinya. Devi berkata kepada hantu Alex dan hantu Rangga Reddy, mengapa dari semua orang di dunia harus suaminya? Kedua hantu itu pun berkata bahwa Ruby memberitahukan kepada mereka bahwa Krishna orang baik dan berhati emas. Devi tentu saja bertanya, siapa Ruby? Para hantu berkata, kau tidak tahu, tapi suamimu tahu semua. Kami membutuhkan jiwa seperti Krishna untuk memenuhi keinginan kami yang belum terpenuhi di dunia ini. Hantu Alex pun mengatakan bahwa ia mencintai Sarah dan Rangga Reddy mencintai Isha. Saat mereka akan mengatakan cinta mereka meninggal, tapi cinta mereka abadi. Itu sebabnya mereka kembali sebagai roh untuk mendengarkan mereka mengatakan cintanya kepada kedua hantu ini, guys. Nah, untuk tidak mengganggu kehidupan Krishna dan Devi, kedua hantu ini memberikan kontrak kepada Devi dan Aka sebagai saksinya. Dalam kontrak itu, kedua hantu ini tidak akan mengganggu kehidupan Krishna ketika di dalam rumah dan begitu sebaliknya. Devi dan Aka tidak akan mengganggu mereka ketika di luar rumah. Dan Devi juga Aka tidak boleh memberitahukan kepada siapapun mengenai soal ini. Namun esok paginya Aka dan Devi malah mencoba memberitahukan kepada Krishna kalau dia dirasuki oleh dua roh sekaligus. Tapi tiba-tiba hantu Alex datang dan murka. Ia marah karena mereka melanggar kontrak. Alex kemudian akan membunuh Krishna, namun Devi menahannya dan berjanji tidak akan melanggar kontrak itu lagi. Krishna pun kembali sadar dan Devi kemudian memberikan obat tidur agar Krishna tertidur dan membawanya keluar sehingga Alex dapat masuk ke dalam tubuh Krishna. Alex meminta Aka dan Devi untuk ikut bersamanya dan Aka menjadi sopirnya. Tapi ketika di jalan, hantu Alex dan hantu Krishna berbeda tujuan sehingga membuat Aka menjadi kebingungan. Hingga mereka pun dihentikan oleh polisi. Namun Alex melihat Sarah yang sedang di jalan dan keluar dari mobil mengejar Sarah. Begitu juga dengan Devi yang menyusulnya. Namun hantu Rangga Reddy muncul dan melihat Isa sedang naik mobil. Devi yang mengikuti kedua hantu ini pun sampai kebingungan. Dan karena itu esoknya Devi tidak mau membawa Krishna keluar sebelum kedua hantu itu mau menandatangani kontrak baru mereka. Dalam kontrak tersebut mereka harus bergantian dalam memasuki tubuh Krishna. Dan begitu Sarah dan Isha mengatakan cinta mereka, maka saat detik itu juga mereka harus pergi dari tubuh Krishna. Dan para hantu juga tidak boleh mencium atau memeluk Isha atau Sarah. Para hantu pun setuju dan tanda tangan. Kemudian Devi dan Aka pun membawa Krishna keluar dan kali ini jatuh Alex yang masuk ke dalam tubuh Krishna. Devi dan Aka pun membuat rencana untuk membantu Alex dan Rangga Reddy agar mereka mendapatkan pengakuan cinta dari Sarah dan Isha. Di sini Devi dan Aka meminta bantuan pada Sarah dan Isha. Mereka berdua menjelaskan kalau Alex dan Rangga adalah saudara mereka dan mereka sedang trauma karena kekasih mereka meninggal dalam kecelakaan. Ia berpikir pacarnya masih hidup dan mengikuti Sarah dan Isha. Isha dan Sarah pun mulai merasa kasihan dan mereka ingin mengetahui kisah cinta Rangga dan Alex dengan kekasihnya yang telah meninggal. Aka dan Devi menceritakan kisahnya yang sebelumnya telah mereka karang dengan melihat film yang mereka tonton. Mereka berdua menunjukkan foto pacar Rangga Reddy dan Alex yang telah mati yang sengaja dimiripkan dengan wajah Isha dan juga Sarah. Saat makan malam, Krishna menyadari kalau Devi telah menyembunyikan suatu masalah. Krishna berkata pada Devi, tidak masalah jika ia tidak ingin memberitahukannya kepada Krishna. Asalkan apapun yang terjadi, Devi tidak akan meninggalkan Krishna. Sementara itu, Sarah dan Isha telah memutuskan untuk membantu Devi. Namun esok paginya saat hantu Alex akan menemui Sarah, tiba-tiba datang temannya Krishna. Tentu saja Alex tak mengenalinya dan malah menyuruhnya pergi. Devi pun kebingungan. Namun saat Devi menemui temannya di dalam, ia mengatakan agar temannya tidak tersinggung dengan Krishna karena Krishna sedang mengalami stres. Berikutnya, giliran Rangga Reddy yang masuk ke tubuh Krishna. Ia akan bertemu dengan Isha. Saat Isha datang dan hampir mengatakan cintanya, saat itu ternyata temannya Krishna juga ada di situ dan kaget melihat Krishna dengan wanita lain. Tentu saja Rangga Reddy tidak mengenalinya. Akhirnya terjadilah keributan. Isha pun akhirnya pergi. Devi yang melihat kegaduhan itu akhirnya datang dan marah kepada temannya, di mana temannya pun malah bingung karena Devi bukannya marah pada suaminya yang telah selingkuh, justru ia marah kepada dirinya. Dan
Dan akhirnya hari itu semua rencana gagal. Hari berikutnya adalah hari Minggu, di mana hari itu adalah hari kebebasan. Para hantu masuk ke dalam tubuh Krishna. Dan Devi pun pergi ke tempat makan dengan Krishna. Tapi ia kaget karena ada Isha dan juga Sarah ada di sana. Ia berusaha menghentikan Isha, tapi Sarah berhasil bertemu dengan Krishna. Yang bingung karena ia tidak kenal dengan Sarah. Dan Sarah kaget begitu Krishna mengatakan jika ia sudah menikah dan memanggil Devi. Sarah dan Isha pun marah dan pergi. Ternyata di sisi lain ada yang memperhatikan mereka. Devi pun tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua telah kacau. Ia hanya bisa berdoa kepada Tuhannya. Namun tiba-tiba segerombolan preman kemarin datang lagi dan mencari Krishna. Krishna menghajar mereka semua. Tapi saat Ranggareddy yang masuk, ia tidak dapat berkelahi. Dan saat itulah ia pun ditangkap, begitu juga dengan Devi. Mereka berdua pun disekap di pinggir laut. Pentolan preman itu menginterogasi Devi, tapi Devi tidak dapat memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba bos mereka Rudra pun muncul, yang ternyata Rudra adalah satu band dengan Sarah. Mereka semua adalah anak buah Rudra yang telah mengirimkan pesan pada Sarah dan juga Isha untuk bertemu Krishna saat di tempat makan bersamaan. Namun saat Rudra akan pergi untuk konsernya, ia pun berpesan untuk tidak membunuh mereka terburu-buru seperti ia membunuh Alex dan juga Rangga. Dan hantu Ranggareddy dan juga Alex yang mendengar itu pun kaget. Alex marah dan memukuli mereka. Alex kemudian mengambil pistol dan mengejar Rudra. Sementara Devi terus berusaha memohon agar Alex tidak membunuh karena Krishna yang akan disalahkan. Tapi Alex tidak menggubrisnya dan malah mendorong Devi hingga terjatuh. Seorang laki-laki tampan mendekati Devi yang sedang menangis. Ternyata ia adalah Rajkana yang dulu pernah mencintai Devi. Raj pun marah melihat Devi yang menangis karena ulah Krishna. Ia pun kemudian mengambil pistol dan mengejar Krishna. Sementara itu Aka menemui Isha dan mencoba menjelaskan semuanya. Dan di sisi lain Rudra menemui Sarah yang sedang bersiap-siap untuk konser. Rudra mengungkapkan cintanya kepada Sarah. Sementara Isha menceritakan jika selama ini ia sadar kalau ia mencintai seseorang bernama Ranggareddy. Dan ia sangat mencintai Ranggareddy. Dan saat itu juga Ranggareddy yang sedang berjalan merasakan ungkapan cinta Isha dan ia pun pergi. Selanjutnya roh Alex yang masuk ke dalam tubuh Krishna. Ia pun berjalan kembali. Namun Sarah mengatakan kepada Rudra jika ia telah mencintai Alex selama ini. Alex pun juga merasakannya dan ia pun pergi. Tapi Rudra tidak terima dan mencoba untuk memeluk Sarah. Dan Sarah pun pergi. Rudra mengejarnya. Sementara itu Krishna pun sadar. Krishna kaget begitu melihat Rajkana yang datang dengan membawa pistol di tangannya. Ia pun lari. Namun ia berpapasan dengan Rudra dan bersembunyi di belakang Rudra. Rajkana mengatakan kepada Rudra kalau ia akan membunuh Krishna. Rudra pun berkata, tidak perlu karena akulah yang akan membunuhnya. Akhirnya Krishna pun lari dan dikejar oleh Rudra dan juga Rajkana. Devi pun menyusul di belakangnya. Kemudian Rajkana pun menembakkan pistolnya dan Devi pun kaget hingga ia melihat ternyata bukan Krishna yang tertembak melainkan Rudra. Mereka semua mengira kalau Rajkana sedang syuting. Seseorang memeriksa Rudra dan mereka semua pun menjadi heboh. Devi kemudian melihat Krishna dan mendekatinya. Ia merasa senang dan memeluk Krishna. Krishna yang agak sedikit bingung mengatakan kalau ia tidak apa-apa. Kemudian Rajkana pun muncul dan memberikan isyarat kepada Krishna kalau ia tidak boleh membuat Devi menangis lagi. Nah, akhirnya cerita pun happy ending. Oke guys, gimana menurut kalian ceritanya? Silahkan tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.